Gemini, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Gemini, ini adalah tentang kejutan indah yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Oke, tapi tetap ya Gemini, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok atau relate sama kamu ya. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail untuk kejutan indah yang menantimu ya Gemini. Oke, bismillah kita mulai. Kamu chat aja ya nomor WhatsApp yang banyak lewat. Dan nanti pembacaannya hari itu juga, kalaupun nginep cuma 1 malam. Tentang all spirit, you see clearly now. Nah, bahwa kamu melihat situasi atau kehidupanmu ini jelas banget. Bisa saja ini salah satu kejutan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat untuk para Gemini. Semuanya jelas. Ada permasalahan, jelas kedepannya seperti apa. Ibaratnya ada benang kusut permasalahanmu ini, itu udah mulai terurai. Dan kamu bisa melihat hasilnya seperti apa dari perjuanganmu, bisa. Dari apa yang kamu usahakan, bisa. Ya, coba kita lihat di tarotnya ya Lovelies Gemini untuk melihat kejutan indah yang akan datang dalam waktu dekat. Ini kan tentang burung hantu. Burung hantu itu kan lambang kebijaksanaan ya, lambang kedewasaan. Bisa juga diartikan apapun yang terjadi di kehidupanmu selama ini atau yang sudah berlalu, itu memberi suatu pembelajaran untukmu ya, memberikan suatu knowledge baru di spiritualitasmu, melihat suatu masalah ini dengan lebih jelas, dengan lebih bijaksana, dengan lebih dewasa. Dan menjadikanmu seperti itu, lebih dewasa ya. Spiritualitas kamu lebih bagus, sensitivitas kamu lebih bagus, atau ada sesuatu yang nggak nyangka-nyangka kamu dapatkan, sesuatu yang kamu harapkan, atau semesta memberikan suatu kejutan indah, sesuatu yang diberikan yang kamu butuhkan ya. Bismillah untuk para Gemini. Seven of Wands, Ace of One-nya terbalik, nggak apa-apa ya. Ada 2 koin, Five of Pentacle. Oke. Kita Lovelies biar kelihatan semua. Ini tempat syuting video aku ini ngadepnya ke matahari banget ya. Jadi kadang-kadang tahu gelap, tahu terang ya. Tergantung intensitas matahari yang aku dapatkan. Nah, kalau aku lihat di sini ya, aku sih di sini lebih melihat situasimu terkini. Mencari suatu solusi, kalau aku lihat mencari suatu pembaharuan, menantikan suatu pembaharuan dari suatu hal yang sepertinya buntu. Kalau aku lihat di energi 5 koin ya, sama 2 koin, ini aku lihat sesuatu ini kebanyakan kasus ada tentang materi, tentang karir, dimana sepertinya bisa dimungkinkan di masa lalu atau yang sudah terjadi, atau sekarang kamu sepertinya struggling di finansial, atau ada sesuatu yang udah kamu pegang erat hilang. Mungkin kamu meminjamkan uang, mungkin kamu kayak invest di sesuatu dan belum ada kelihatan hasilnya. Atau bisa juga ini adalah suatu kerja keras yang kamu pikir kamu akan dapatkan hasilnya nih ya, seperti digambarkan 7 tongkat, tapi belum. Nah, kamu menantikan sesuatu hal itu emang sepertinya seperti udah di depan mata, tapi kok kayak belum bisa diraih gitu kalau aku lihat ya. Kalau ini tentang cinta, karena bisa saja 5 koin ini tentang insecurity ya, kamu merasa ini cinta ada, tapi sepertinya status ke level komitmennya lebih tinggi itu belum kamu dapatkan. Seperti itu ya. Jadi sepertinya kamu mencari suatu pembaharuan ke level komitmennya lebih tinggi, misalnya kejadian, ketemu keluarga, tunangan, atau nikah. Padahal kamu mencoba bertahan, mencoba memberikan yang terbaik, tapi belum ada. Nah, bisa saja ya, ada suatu proses nih di semesta ya, di dimensi yang lebih tinggi dari dimensi 3. Lagi diseimbangkan nih, karena pastinya jawaban tentang kapan aku nikah, kapan ke level komitmen yang lebih tinggi, kapan aku bisa bahagia, kapan bisa selesai nih masalah. Jawabannya adalah whenever you are ready, ketika kamu siap secara spiritual, secara mental, secara kedewasaan gitu. Nah, ini lagi diseimbangkan nih gitu ya. Coba kita lihat ya Lovelies klarifikasinya.
Queen of Swords, Three of Cups, the High Priestess, Eight of Swords. Oke. Aku sih lihat ya, seperti digambarkan burung hantu ini ya, lovely. Seperti digambarkan burung hantu, semesta ini sedang memberikan suatu tekanan, suatu sekolah kehidupan, agar seperti burung hantu ini kamu punya suatu kacamata baru. Burung hantu kan salah satu hewan yang kepalanya itu bisa sampai berapa derajat gitu ya. Ngelihatnya tuh berapa ya, 270 derajat kalau nggak salah. Nah, makanya di sini tulisannya, klarifikasinya tentang kamu akan melihat ini lebih jelas. Nah, gimana caranya kamu melihat ini dengan jelas, Gemini? Di kedewasaanmu, seperti digambarkan Queen of Swords. Semesta mendidik keras kamu, misalnya mengambil, memisahkan kamu dengan seseorang yang nggak selaras, mengambil suatu finansial kamu, materi kamu, ya seperti banyak terjadi di semua sisi kehidupan ya. Kalau aku lihat di sini adalah untuk mendidik kamu agar kamu independence, seperti digambarkan ini Queen of Swords. Makanya kenapa energinya Queen, Ratu, karena tetap kasihmu tetap ditambah, sensitivitasmu ditambah, seperti digambarkan ini the High Priestess. Atau kamu mencari suatu jawaban tentang suatu permasalahan, jawabannya ada di kamu, di diri kamu. Ketika kamu berpasrah, ketika kamu berdiam, usaha udah, doa udah, mendengarkan kata hati. Ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kamu kayak ada suatu anxiety ya, seperti digambarkan 8 pedang ini, dimana kayak berat banget. Kalau ini tentang cinta, bisa dimungkinkan seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu harapkan, misalnya seperti digambarkan 3 piala ini, ada suatu pengkhianatan dan kamu nggak tahu jalan keluarnya seperti apa ya. Kalau aku rasa kamu nanti akan bisa menentukan langkah seperti digambarkan Queen of Swords ini, karena kamu menuju suatu energi ke independence kamu, kemandirian kamu, kedewasaan kamu ya, seperti itu. Karena di level tertentu, misalnya kamu naik nih dari level 6 ke level 7. Nah, di level 7 ini kamu mendapatkan bahagia misalnya. Atau di level 8 kamu ketemu jodoh. Nah, seperti itu. Semakin naik kesiapan kita, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kesiapanmu, sesuai dengan tingkat spiritual dan kedewasaan kamu, kalau aku lihat seperti itu ya. Walaupun seperti dikatakan energi 3 piala ini ya, ini multi tafsir, ada selebrasi. Bisa dimungkinkan kamu akan menselebrasikan independence-mu. Atau ada hal lain ya, coba kita lihat ya kejutannya apa. Sepertinya ini bukan suatu kejutan yang surprise gitu ya, kayak kamu dikejutkan oleh suatu hal seperti misalnya diberi kado, diberi hadiah, tapi lebih ke suatu proses di mana kamu nyampe di suatu titik. Ini kamu ada anxiety di sini. Kamu udah titik sini, kamu lihat ke belakang, ya Tuhan, kok aku kuat ya Tuhan, aku ada di sini sekarang bisa melihat dengan jelas bahwa dia emang tidak cocok untukku. Bahwa karir tersebut, bahwa apa yang hilang itu udah mendidik aku menjadi lebih dewasa. Aku sekarang mendapat di titik ini nih, mendapat rezeki lebih mudah, lebih nyantai, melakukan sesuatu dengan hati gitu ya. Coba kita lihat lagi para Gemini. Kejutan indah untukmu. Ini suatu proses sepertinya Gemini. Achievement, sukses. OMG, ini tadi pengen keluar ya 10 koin. Wealth, kekayaan, materi, cinta baru. Tapi sepertinya ini akan kamu dapatkan ya, sukses, kebahagiaan, kelimpahan materi, kecukupan materi, kenyamanan materi, dan cinta. Ketika level kedewasaan spiritualitasmu ini naik, punya suatu titik di mana kamu lebih dewasa, di mana kamu bisa independence, kalau aku lihat seperti itu ya. Nah, di energi 10 koin ini ya, dan ada cinta di sini, mungkin kan kamu ketemu seseorang yang emang diperuntukkan untukmu. Bagi kalian yang single, bagi kalian yang sudah berpasangan, mudah-mudahan ya, seperti digambarkan Ace of Cups sama Six of Wands ini, kehilangan kamu, kehilangan seseorang yang emang tidak cocok untukmu, yang semesta memisahkan karena di depan ada lebih baik. Bisa saja energi yang ke depan adalah energi di mana kamu ketemu soulmate, twin flame misalnya ya, seperti itu. Nah, di sini ada 4 piala, memang banyak distraksi hidupmu sekarang ini, banyak pengalihan
apa ya, kayak pengalihan isu gitu ya, dimana sepertinya fokusmu sekarang sebenarnya harusnya fokusnya ke kamu. Bisa saja ini kalau tentang cinta ya, bisa lebih gampang untuk ke analoginya, misalnya kamu ingin bahagia dong, ingin cinta yang tulus, tapi kamu ragu melangkah, dan kamu fokus melangkahnya itu karena kan aduh kasihan dia, padahal mungkin si dia ini tidak memberikan yang terbaik. Kamu udah memberikan yang terbaik tapi dia enggak, dan belum memberikan kepastian. Nah, ketika kamu fokus ke kamu, aku ingin bahagia, si dia ternyata tidak sesuai nih dengan jalur kebahagiaan kamu. Nah, seperti ada langkah seperti itu. Walaupun misalnya untuk beberapa kasus bukan itu kasusnya, misalnya ingin berdamai dengan keluargamu, dengan pasanganmu, mudah-mudahan itu kamu didapatkan. Tapi pentingnya intinya di sini sebenarnya ini suatu proses ya. Sekali lagi, kejutannya itu, proses kejutannya ini di kamunya. Semesta menjadikan kamu seseorang yang independen gitu loh Gemini, seseorang yang bisa punya ketetapan kuat untuk melangkah, untukmu, untuk bahagiamu, untuk cintamu. Seperti ke depan apa yang kamu dapatkan, insya Allah dapat ya, sukses yang bisa kamu dapatkan di cinta, di materi, karena di sini ada nih wealth ya. Oke, makasih banyak ya Gemini sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.